teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Mr. Hodut yang membahas tentang kuliner, travel, and hobi. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Mr. Hodut. Nah, di video kali ini Mr. Hodut mau ngebahas lagi ikan cupang teman-teman. Mau ngebahas sisik nanas teman-teman. Jadi sisik nanas itu penyakit yang cukup lumayan mematikan untuk ikan cupang teman-teman. Jadi hari ini kebetulan Mr. Hodut menemukan ikan cupang yang Mr. Hodut ini kena sisik nanas teman-teman. Dan ini tuh salah satu penyakit yang benar-benar sangat mematikan teman-teman. Dan apa sih penyebabnya supaya teman-teman tahu supaya jangan sampai ikan cupang teman-teman kena sisik nanas. Nah, penyebabnya seperti ini teman-teman. Jadi faktor paling utama terkena sisik nanas itu adalah dari makanan teman-teman. Jadi makanan yang paling biasanya sering sekali menyebabkan sisik nanas adalah dari jentik nyamuk teman-teman. Jadi kalau jentik nyamuk tuh kita harus benar-benar perhatikan jentik nyamuk, bahwa jentik nyamuk itu jangan ada, kadang-kadang ada jentik nyamuk itu yang masih halus dan masih yang udah besar teman-teman ya, yang udah 3 hari 4 hari itu biasanya udah mau menjadi nyamuk biasanya teman-teman. Nah, jangan kita kasih makan ke ikan cupang teman-teman, kita masukin jentik nyamuk udah 4 hari itu, karena bentuknya tuh udah merengkel teman-teman, udah bengkok seperti ini, nanti dia bahkan ibaratnya bakal menyebabkan saluran pencernaan si ikan cupang itu tersumbat. Nah, jadi sisik nanas itu kenapa bisa sekali mematikan? Bayangkan teman-teman, udah 4 hari 5 hari nggak bisa membuang kotoran teman-teman. Nah, sama sisik nanas itu seperti itu. Jadi saluran pencernaannya si ikan cupang itu tersumbat oleh makanannya teman-teman. Nah, itu tuh benar-benar sampai sekarang itu nggak ada obatnya teman-teman kalau menurut Mr. Hodut ya. Nah, dan ada beberapa tips Mr. Hodut waktu itu pernah cobain, ada dikuras setiap hari, tetap mati juga ya teman-teman sisik nanas. Dan ada juga yang dikasihkan ke air garam sama mati teman-teman. Dan ada juga yang dikasih obat kuning, kasih apa. Dan udah berbagai macam cara sama Mr. Hodut telah dicobain. Kalau terkena sisik nanas itu kemungkinan besar hampir 80% mati teman-teman. Jadi kalau 20%-nya ya berdoa dan berharap sama Tuhan ya teman-teman ya, supaya nggak mati. Nah, jadi ciri-cirinya apa sih kalau kena sisik nanas teman-teman? Ciri-cirinya yang paling pertama itu biasanya ikannya itu lebih cenderung diam di bagian bawah akuarium teman-teman. Dan ikannya tuh lebih kelihatan muyung teman-teman. Nah, teman-teman bisa cek juga, bisa lihat nih ciri-ciri ikan sakit nih di video yang sebelumnya nih teman-teman di sini ya. Nah, di situ kan disuruh dijelasin tuh ciri-ciri ikan yang sakit seperti apa. Nah itu tuh hampir sama mendekati yang namanya sisik nanas tuh seperti itu. Biasanya ikannya bakal cenderung lebih diam teman-teman. Yang ke satu. Yang kedua, tidak seaktif kan, pasti tidak seaktif seperti biasanya. Dan yang ketiga, apabila kita memberi makan, biasanya tuh cenderung tidak dimakan teman-teman, dan cenderung didiamkan. Nah, biasanya tuh udah ada satu something yang salah teman-teman dari ikan cupang itu. Dan yang keempat, biasanya ciri-cirinya yang keempat adalah sisiknya itu berubah seperti jadi keluar teman-teman, jadi meletek-meletek keluar. Karena kenapa? Yaitu karena pencernaannya itu teman-teman. Dan tadi ini Mr. Hodut nanti bakal tunjukin ikan yang Mr. Hodut yang lagi kena sisik nanas ini, dia itu si sisiknya udah meletek keluar pisan teman-teman, dan mendesak ke bagian insang. Jadi dan matanya pun mulai mengecil teman-teman, karena kan kedesak sama sisiknya itu teman-teman, jadi keluar semua. Dan bentuknya itu emang seperti nanas, jadi seperti kulit nanas, jadi bersisik-sisik itu teman-teman. Ya, makanya disebut sisik nanas teman-teman. Dan kebanyakan sih Mr. Hodut di sini kebetulan minyaknya pakai kutir teman-teman, kutu air. Dan itu pun tetap tidak menjamin yang namanya tidak terkena yang namanya sisik nanas teman-teman. Tapi Mr. Hodut punya sedikit tips ya teman-teman nih. Tapi ini pun nggak berhasil 100% ya teman-teman. Tapi mengurangi yang namanya terkena sisik nanas teman-teman. Nah, tipsnya gimana teman-teman? Yang pertama, biasanya gini teman-teman. Tips yang pertama, teman-teman
kalau mau memberi makan, kalau untuk kutu air kita harus enter dulu terlebih dahulu teman-teman. Jadi kita perhatikan benar-benar kutu air dan kutu jet terpisah. Nah teman-teman bisa lihat di video yang ini teman-teman ya, cara memilih kutu air. Nah itu yang tips yang pertama teman-teman. Jadi kita harus benar-benar perhatikan bersih jadi kutu makanan yang masuk ke dalam ikan cupangnya teman-teman. Tips yang kedua, kalau kita pakai jentik nyamuk teman-teman, kita perhatikan benar-benar kita beli yang namanya saringan jentik nyamuk. Nanti Mister bakal bikinin satu video tentang jentik nyamuk teman-teman. Dan kebetulan di sini Mister lagi nggak ada jentik nyamuk. Nanti kalau ada jentik nyamuk, Mister bakal bikinin satu video tentang jentik nyamuk. Dan itu tuh si jentik nyamuk itu harus dikasih obat biru dulu teman-teman. Dikasih obat biru, lalu kemudian disaring lagi, dipisahkan antara yang besar dan yang kecil teman-teman. Biasanya seperti itu kalau alanya Mr. Hodut. Nah, dan tips yang ketiga ya teman-teman ya, biasanya kalau Mr. Hodut sebelum diberi makan, nah selalu seperti ini teman-teman. Nah, dibukakan terlebih dahulu sekatnya kayak gini teman-teman. Dibukakan terlebih dahulu sekatnya seperti ini. Nah, seperti cara melatih mental teman-teman. Tujuannya buat apa? Karena ketika dibukakan seperti ini, kebanyakan tuh si ikan cupang itu mengeluarkan namanya kotorannya teman-teman. Nah, ketika mengeluarkan kotoran berarti otomatis si pencernaannya sudah kosong kembali dan sebelum dikasih makan biasanya seperti itu. Nah ini tips salah satu cara menghindari yang namanya sidik nanas, karena kalau alanya Mr. Hodut ya teman-teman ya, pertama sebelum makan kita kasih buka dulu seperti ini. Setelah itu kita kasih makan teman-teman. Kasih makan tapi harus ingat teman-teman ya. Lalu ingat harus disekat lagi teman-teman ya. Nah itu tips yang pertama, sebelum dikasih makan kita bukakan dulu teman-teman antara si ikan cupang yang satu sama yang satu dibuka, atau kita pakai main dengan ditunjuk-tunjuk seperti ini atau seperti apapun lah teman-teman ya. Nah setelah itu kita kasih makan teman-teman. Lalu habis itu, nah ini tips yang keduanya teman-teman dari Mr. Hodut ya. Setelah dikasih makan, kira-kira kita kasih makan sekitar mungkin kasih waktu makan dia sekitar setengah jam ya teman-teman ya. Nah sehabis setengah jam kita bukakan kembali seperti itu lagi teman-teman. Jadi biar sehabis makan itu mereka pun buang lagi kotoran teman-teman. Jadi ya saat ini alanya Mr. Hodut ya teman-teman. Jadi supaya cara menghindari yang namanya kena sisik nanas teman-teman, itu caranya Mr. Hodut. Nah kalau udah terkena sisik nanas ya biasanya sih kalau Mr. Hodut ngatasinya dengan cara ganti air rutin, diberi garam lebih banyak, lalu diberi air jangan terlalu tinggi teman-teman, seperti itu. Ya udah deh teman-teman. Nah kalau teman-teman punya tips-tips lain lagi supaya menghindari namanya sisik nanas seperti gimana, terus di kolom komentar oke teman-teman. Dan punya cara lagi mengatasi sisik nanas ya, terus di kolom komentar oke teman-teman. Ya udah deh teman-teman. Dan jangan lupa juga teman-teman nih, Mr. Hodut mau undang teman-teman semua pencinta ikan cupang lover. Nah, dimanapun cupang lover berada, Mr. Hodut mengundang tanggal 25 dan tanggal 26 September bulan ini teman-teman 2021. Mr. Hodut mau mengadakan kontes yang ketiga teman-teman. Ada di Miko Mall. Nah, teman-teman bisa datang ke sana, bisa hadir di sana dan tunjukkanlah kualitas ikan cupang teman-teman. Kalau menurut teman-teman, wah kualitas terbaik, tunjukkan di sana. Oke teman-teman, ditunggu ya teman-teman ya. Ya udah teman-teman, jangan lupa di like, di komen, and di subscribe ya teman-teman. Dadah teman-teman.